Nah oke guys, kita bakal melanjutkan ke bagian mesin crankcase belakang ya, atau disebut gigi transmisi. Ini habis turun mesin ya, full belah mesin. Nah di sini ada kendala lagi di bagian as pulinya, itu terdengar bunyi kresek-kresek ya, seperti keresek, ganeng, kekeletekan. Nah, juga ada keletek-keletek ya, kalau misalkan lagi jalan atau mesin hidup. Nah kemudian kita lepaskan untuk baut 10-nya. Ada beberapa baut ya. Nah, kita ketuk menggunakan palu karet setelah baut semuanya terlepas. Dan lihat untuk oli gardanya itu warnanya menguning ya, kayak dage. Nah seperti itu. Nah, kayak jigong ya, nggak jauh beda. Nah ini tercampur sama air ya, jadi warnanya seperti ini. Nah kita lepaskan tuh perlahan. Packingnya juga masih lumayan agak bagus ya, karena pernah dibongkar dari bengkel yang sebelumnya. Nah, di sini itu kebabad ya, kena sama aspuli. Nah, jadi ini yang rusak di bagian bearing aspuli ya. Bearingnya kita cek semuanya kita cek lagi ya. Aduh balelol euy. Oh, kita putar masih terdengar berisik ya atau kasar. Nah setelah itu kita cek untuk di bagian bearing yang nomor di 6301 ya, seperti itu ya. Cek sudah pada oblak, dudukannya oblak ya. Seharusnya ketika kita lepaskan itu susah ya, ini mah udah longgar untuk dudukan bearingnya, jadi sudah rusak. Nah ini bearing aspuli yang sudah rusak ya, tuh wajib ganti ya dengan yang baru. Usahakan dengan merek yang berkualitas sedikit ya, jangan yang WKWK. Nah untuk baut pengunci 10 kita lepaskan 2 buah baut ya, plat pengunci bearing aspuli, kemudian dagor menggunakan palu karet sampai benar-benar terlepas ya. Nah ini penyebabnya yang bunyi kasar di bagian bearing aspuli. Nah untuk bearingnya semuanya kita ganti dengan yang baru ya. Ini untuk bearing roda yang nomornya itu 60/22 atau bisa disebut 6022 ya. Nah itu juga ada bekas coran ya, cuman corannya menggunakan rem plastik steel. Nah, tapi kita mah nggak ngapa-ngapain itu ya, biarin saja, yang penting rapat, harus rapi ya supaya tidak ada kebocoran oli. Setelah terpasang, nah si rodanya juga sama kita ganti, usahakan yang bagus ya. Nah kita kasih leleur saeutik, mau pakai minyak bimoli, sunlight, oli nggak apa-apa, pakai lem juga boleh, asal jangan terlalu banyak, yang penting tipis supaya bisa masuknya lancar ya. Nah kemudian ini bearingnya 6201 nya kita pasangkan ya. Ada 6201, 6301, 6302 dan 6204 sama 60/22 ya. Untuk di bagian gigi transmisi itu bearingnya kita ganti semuanya ya. Nah itu caranya, mau dipanasin boleh, mau didagor boleh. Kalau didagor hati-hati ya. Nah di sini mah kita panasin menggunakan gas torch ya. Panaskan sampai benar-benar memuai. Nah, jangan didagor ya, mau didagor boleh gak apa-apa, tapi perlahan saja. Sebenarnya itu di bagian yang satunya lagi gak usah dipanasin karena sudah longgar ya. Tadi juga dicopot pakai kokod itu bisa ya terlepas seperti itu, karena dudukannya sudah rusak tuh. Jadi ini mah cuman sekedar contoh saja ya. Nah, untuk yang satunya lagi juga sama. Nah 6201 nya kita pasangkan. Nah kemudian setelah itu semuanya sudah terpasang baru ya, ini bearingnya semuanya. Kalau misalkan ada kerabel silingnya lepaskan, terkecuali di bagian bearing roda, jangan ya, nanti si oli bisa rambereh. Bisa dilepas, cuman sebelah saja yang dilepasnya. Nah kemudian bearing yang nomor 6204 kita ganti ya, ini di aspuli. Nah seperti itu, aspulinya juga ganti ini ya, pakai yang baru, tapi nggak kita sepil ya, nggak kita review. Tapi ini yang baru, yang sebelumnya itu WKWK, jadi nggak kita pakai lagi ya, karena udah mah bengkok lagi aspulinya ya, bekas dagoran dari bengkel yang sebelumnya. Nah kemudian untuk snap ring ya, atau klip pengunci bearing kita pasangkan. Nah sampai benar ada bunyi klak itu sudah masuk. Nah untuk cara pemasangan, jadi kita langsung saja rakit ke bagian bak spiti ya.
Nah guys, untuk rumah rollernya kita coba bakal melakukan pergantian ya, karena ini posisinya aduh sangat tidak sangat tidak memungkinkan karena caraca dia dan juga sudah deklok jero ya. Parah ini mah gantilah. Nah ganti dengan yang baru ya, dan mantap nih. Kemudian untuk rollernya juga sama nih, rollernya udah asal-asalan, udah mah dipasang 5 enggak 6 ya. Ini parah tuh, rollernya udah borojol keluar ya tuh, seperti ini. Kayak yang mau ngelahirin, jadi gak bakalan bener. Kita coba ganti dengan yang TDR Racing ya, kita gunakan 9 gram. Untuk yang standarnya ini lagi kosong nih saya, cuman kita coba pasang dengan yang TDR 9 gram. Oke, rata semuanya, jangan dipasang 5 atau sarwajeng bohong ya. Nah kita pasangkan. Untuk cara pemasangannya seperti ini ya, menyilang. Perhatikan untuk sisi kiri dan sisi kanan, yang ini nggak ada teflonnya, yang ini ada templonnya ya, jangan sampai terbalik. Nah di dalamnya ada lalur ya, bentar kita connect dulu. Nah guys, ini lalurnya nih sangat besar. Ternyata apa ini, pengeret ya. Nah ini yang ada teflonnya berlawanan arah jarum jam ya, seperti ini. Oke nih, jadi jangan sampai terbalik. Kalau misalkan terbalik, cara pemasangannya nanti bisa cepat rusak di bagian rumah roller ya, sama rollernya juga sama bakal rusak. Nah, rata nih 9 gram. Oke, kita pasangkan. Nah seperti ini ya guys untuk cara pemasangannya. Kemudian camnya kita pasangkan. Kita cek dulu untuk slide piece nya. Nah udah diganjal nih, tapi nggak apa-apa lah, kita coba dulu paksain. Kalau yang ini ya masih mantap. Nah guys, jadi seperti ini ya cara pemasangannya. Oke. Nah guys, jadi kita cuci terlebih dahulu ya, biar mantap. Kalau bersih kan enak. Sepan ya, masih seret. Nah guys, kita kasih teh kotok ya, sedikit saja, jangan terlalu banyak, sedikit supaya ayah leleur dan bau sedikit ya. Gak apa-apa pakai teh kotok, yang penting jangan sampai memakai teh ucing ya, karena hasil ngahiap. Nah gitu. Kita pasangkan bosnya ya, bos juga sama kasih grease ya dalamnya. Teh kotok lagi ini, sedikit saja, tipis. Pasangkan.